Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, saya mencoba untuk menghubungi pihak Kepolisian Republik Indonesia, namun yang bersangkutan baik Kapolri maupun Kadif Humas dan jajarannya masih merumuskan apa yang kemudian akan dilakukan terkait dengan perekrutan sejumlah pegawai ex-KPK yang akan ditarik ke Mabes Polri. Saya kini mewawancarai Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, yang juga menjabat sebagai Kabareskrim pada tahun 2009 hingga tahun 2011. Pas waktu cicak buaya, Pak? Iya, betul, Mas Eman. Betul. Bapak menggantikan Pak Komjen Susno Duaji waktu itu, dan Bapak pula yang mencoba menyelesaikan cicak buaya. Ya, karena waktu itu Bapak Presiden, Pak SBY, itu memerintahkan agar polemik ini dihentikan, dan alhamdulillah semuanya bisa selesai. Oke, saya ingin minta komentar Pak Ito dulu. Pak Ito terkejut dengan pernyataan Kapolri, Pak Listio Sigit? Kalau terkejut tidak, kenapa? Karena saya kaitkan demikian. Sebagai masyarakat biasa, polemik ini berkembang, meluas, melebar kemana-mana, menimbulkan pro kontra, sehingga banyak masyarakat yang mengapresiasikannya melalui turun ke jalan. Oke. Nah, ini kan tentunya mahasiswa kemarin contohnya. Ya, jadi kan ini otomatis berpengaruh terhadap situasi Kamtipmas. Salah satu tugas pokok Polri adalah memelihara Kamtipmas, sehingga Polri harus mengambil langkah-langkah yang bersifat preventif. Nah, disinilah muncul ide daripada Pak Kapolri untuk menawarkan kepada teman-teman kita yang diberhentikan dari KPK, 57 orang ini, agar mau direkrut menjadi ASN di lingkungan Polri. Kan di KPK TWK-nya gagal untuk menjadi ASN, tapi kok tiba-tiba muncul ASN di lingkungan Polri? Bukankah ini juga kalau kemudian publik mengarahkan, jangan-jangan ada nepotisme, kan nggak bisa di sana, kok ada di sini? Jadi begini, pertimbangan Bapak Kapolri yang saya mendapatkan informasi dari beliau melalui Pak Kadif Humas, bahwa kita Polri dengan KPK itu kan visinya sama, memberantas korupsi. Sementara dari aspek teknis, beberapa teman-teman kita yang penyidik dari 57 orang ini, mereka ini kan pada saat saya dulu menjabat ikut menseleksi, dan mereka ini adalah orang-orang yang terpilih. Oh, yang mereka yang dari polisi ini, Pak, yang kemudian sebagian berhenti ya? Iya. Itu Bapak yang seleksi dari Mabes Polri pada waktu itu, dan beberapa Polda, Polres ya? Iya. Bapak yang menyeleksi masuk ke KPK waktu itu? Saya tentunya dengan tim ya. Iya. Dan kemudian perkembangan berlanjut, 2009 cicak buaya jilid pertama, lalu muncul juga cicak buaya jilid kedua tahun 2012 terkait dengan kasus simulator SIM, dan muncul pula cicak buaya jilid ketiga tahun 2015. Dan konon orang-orang ini yang dianggap sebagai tulang punggung pemberantasan korupsi yang memicu cicak buaya. Komentar Bapak? Kalau dikatakan cicak dan buaya itu mungkin istilah yang kurang tepat. Pak Susno yang menyampaikan, saya nggak waktu itu. Kenapa? Karena ya jujur saja Polri ini kan memiliki berbagai keterbatasan dari fasilitas. Ya kalau dibandingkan teman-teman yang di KPK kan tentu beda, karena mereka kan lembaga independen yang diberikan kewenangan yang demikian besar. Yang meskipun secara organisasi kan jauh, Pak, KPK kecil sekali dibanding polisi. Tetapi dari kewenangan teman-teman dari KPK kan memang mereka difokuskan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sementara Polri ini tugasnya adalah sifatnya umum. Ketika mereka kemudian dianggap sebagai dalam tanda kutip macan-macan anti korupsi, lalu kemudian mereka masuk ke polisi yang sebelumnya pernah ada gesekan-gesekan cicak buaya jilid 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidakkah ini kemudian akan menjadi ancaman buat polisi sendiri? Nah, begini, saya kira kita tidak melihat ini ancaman ya. Kalau bagi Polri, mereka ini adalah sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan untuk bisa memenuhi keterbatasan sumber daya manusia Polri yang kebetulan menangani di bidang korupsi. Utamanya di Bapak percaya mereka akan menjadi kekuatan? Kalau saya jujur optimis, karena pertama saya kan tahu mereka, saya tahu mereka,
kita masyarakat juga tahu mereka semuanya. Apakah sumber daya yang baik ini yang mungkin kalau mereka dilepas kemudian kita tidak disentuh oleh negara, ini tentunya sayang ya. Bapak yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didukung oleh Presiden Jokowi? Oh, sangat yakin, karena beliau Dari mana, Pak? yang pertama Presiden kan mendasarkan kepada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017, yaitu manajemen dulu PNS ya, ASN sekarang. Ya. Kemudian di dalam satu peraturan pemerintah lagi nomor 17 tahun 2020, di sana ada pasal yang mengatakan bahwa Presiden berhak mengangkat, memberhentikan, dan mendelegasikan untuk proses rekrutmen ASN kepada instansi tertentu. Nah, ini dasar hukumnya. 58 sekarang jumlahnya mereka. Tidak lolos TWK dan dianggap punya rapor merah serta tidak bisa dibina terkait dengan pemahaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Secara logika, ini orang yang kemudian tidak bisa dibina kembali, tapi kemudian polisi mau mengambilnya. Artinya hasil tes yang kemarin dianulir oleh Kapolri. Yang pertama ya, Mas Aiman, Pak Kapolri itu percaya akan rekam jejak mereka. Kemudian yang kedua, masalah yang kemarin dilakukan tes. Kalau memang ada penilaian dari KPK terhadap mereka, itu adalah merupakan kewenangan dari KPK. Karena mereka mempunyai sistem sendiri. Tapi Polri punya sistem sendiri. Nah, kita yakin bahwa mereka itu dengan integritas yang sudah ditunjukkan kepada masyarakat dan kepada negara selama ini, itu pada saat mereka menjadi bagian daripada keluarga besar Polri, kita bisa melihat ya di situ. Apa yang Bapak bayangkan untuk mereka-mereka ini di tubuh Polri? Posisi apa? Penyidik dan lain sebagainya misalnya apa? Ya, tidak semua mereka menjadi penyidik. Karena dari 57 ya, kemarin 56 jadi 57 ini. Sekarang 58 terakhir ada 58 ya. Ini adalah mereka ini kan sebagian memang mempunyai kualifikasi penyidik. Tapi nanti harus ada lagi skep dari penyidik dari Kapolri. Karena itu kan penyidik di KPK, tidak otomatis jadi penyidik. Yang lain-lainnya ini akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan Polri. Orang-orang ini memang dibutuhkan menurut Bapak. Bapak pernah menjadi kabar eskrim 3 tahun. Saya pernah menjadi kabar eskrim 3 tahun ya. Saya merasakan, Mas Eman, sampai detik ini personil yang ada di Bareskrim itu masih jauh dari memadai. Ya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kenapa? Karena semuanya ini kan kalau kita ingin mendidik mereka memerlukan anggaran, menambah personil memerlukan anggaran. Nah, kebetulan ini ada sumber daya yang sudah jadi. Mudah-mudahan ini bisa lebih efektif dan efisien bagi Polri untuk bisa menutupi permasalahan sumber daya manusia, terutama dalam pemberantasan korupsi. Baik, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Eskrim Kepolisian Republik Indonesia 2009-2011, dan juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia. Terima kasih, Jenderal. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak. Mas Boyamin, apa sih yang ada di bayangan Mas Boyamin akan mereka di Mabes Polri dengan posisi-posisinya? Bayangannya seperti apa? Saya akan menelisiknya eksklusif